Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih kalian nih? Saya udah kembali di layar kaca kalian. Tentu aja ada yang mau saya ceritain karena ada email nih yang udah masuk dari kemarin-kemarin. Oh ya, sebelum itu saya mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Dan untuk yang mau kirim-kirim cerita serem nih ke kita, gampang banget loh. Tinggal email aja ke kita, ke citranuansa9@gmail.com, atau kalian bisa hubungi saya di Facebook saya Sandy Caroline atau Instagram saya Sandy Caroline ya guys ya. Oke, langsung aja kita ke ceritanya. Cerita kali ini tuh diceritakan oleh Mas Heru. Jadi Mas Heru ini seorang pekerja ya, karyawan gitu, yang kata menurut dia tuh ya rumahnya tuh serem nih katanya. Oke, langsung aja kita ke ceritanya ya guys. Jadi Mas Heru ini waktu itu mau pesen makanan nih guys. Jadi dia tuh pesen tuh lewat ojol gitu kan. Nah, dia pesen makanan tapi dia sendiri itu belum nyampe ke rumah. Jadi dia tuh kan kalau pulang sore gitu kan, dia tuh mau makan nih ceritanya di rumah, tapi dia pesen duluan itu makanan biar nanti dia sampai rumah itu makanannya langsung dia makan gitu pikiran dia. Nah, dia kan jarak dari kantor ke rumahnya itu nggak begitu jauh tuh, jadi dia pikir sudahlah dia pesen duluan. Nah, ternyata gitu ya, dia tuh dilalahnya tuh motornya itu bannya pecah katanya, gembos lah gitu. Akhirnya dia ke tukang tambal ban gitu kan. Jadi dari dia tambal ban itu harusnya dia 10 menit nyampe rumah, itu jadi agak lama tuh karena kan harus nambal ban dulu kata dia ya kan. Udahlah, udah sampai tuh, dia udah pesen sebenarnya kan makanannya. Nah, nggak lama si ojol tuh ini bisa kirim message ke Mas Heru bilang kalau makanannya itu udah nyampe di rumah, di dalam terasnya dia gitu ngomongnya. Terus Mas Heru yang, hah, kok di dalam teras saya gitu. Karena menurut Mas Heru, dia tuh kalau pergi kerja itu selalu menggembok rumahnya gitu, pagernya gitu. Jadi pagernya tuh digembok. Nah, ini ojol gimana sih? Apa dia tuh katanya naik ke pagernya gitu kan, manjat gitu kan. Akhirnya Mas Heru bilang, Mas, kok bisa gitu. Dia message tuh ya ke itu messenger gitu, bilang kalau kenapa ditaruh di dalam. Nah, si ojol langsung bilang, iya Pak, tadi udah dibukain pintunya sama temen bapak gitu. Terus Mas Heru yang, temen saya gitu kan, karena Mas Heru tuh yang bingung gitu, dibilang temennya. Kebetulan dia tuh gak punya temen karena emang dia tuh tinggal di rumah peninggalan orang tuanya. Dia tuh anak tunggal guys. Nah, nggak mungkin kan di dalam rumahnya itu ada orang gitu selain dia gitu, karena kedua orang tuanya itu udah nggak ada gitu, udah meninggal lah istilahnya. Mas Heru bilang, teman saya yang di mana Mas? Yang di rumah lah katanya. Itu kan teman bapak kan, Masnya bisa kesini nggak? Mas Heru langsung ngajakin ketemuan si ojol ini. Terus ojol ini bilang, hah, ada apa emang Mas? Ya udah ayo deh katanya. Akhirnya si ojol itu ketemuan tuh sama Mas Heru di sebuah warung kopi. Jadi Mas Heru nggak jadi pulang tuh pas abis gituin ke bengkel tadi kan. Nah, si ojol datang, terus Mas Heru bilang, Mas, di mana maksud Mas tadi gitu kan, sambil ngopi bareng. Terus si ojolnya cerita, iya, jadi begitu saya sampai gitu kan di rumah bapak itu, rumahnya itu pagarnya itu udah terbuka tapi sedikit gitu katanya. Terus saya ya seperti biasa lah ngucapin salam gitu, mau nganter makanan. Nah, di depan itu katanya di terasnya Mas Heru ada anak muda gitu ya, cowok gitu katanya. Terus dia nyamperin Mas Heru, terus bilang, nyamperin si ojol ya, bukan Mas Heru, nyamperin si ojol itu, terus bilang, oh iya, makanan udah dibayar belum gitu kan. Terus si ojol bilang udah dibayar gitu. Oh, udah dibayar. Terus dia nyuruh saya, mempersilahkan saya masuk Pak. Terus katanya taruh aja di meja itu yang teras. Terus Mas Heru bilang, jadi Bapak masuk ke rumah saya? Iya, masuk kata si ojol gitu kan. Terus Mas Heru bilang, tapi rumahnya saya gembok Pak tadi katanya, sebelum berangkat saya gembok pagar. Wah, jangan-jangan ada maling Pak katanya si ojol gitu. Yaudah yuk ke rumah saya lagi. Akhirnya Mas Heru sama si ojol ini datang ke rumahnya Mas Heru lagi kan, karena penasaran.
Pas nyampe sana guys, itu pagar rumahnya Mas Heru itu kegembok, nggak kebuka seperti yang tadi ojol itu cerita, kegembok, bener-bener kegembok gitu. Terus Mas Heru kaget, tuh Pak, ini kan pagar saya digembok kan gitu. Terus makanan yang tadi dibilang sama si ojol itu beneran guys, ada di teras rumah, di mejanya itu bener ada di situ gitu. Terus si ojol bilang, demi Allah Pak, katanya saya tadi tuh masuk ke dalam, itu udah terbuka katanya gitu, pintunya terbuka dikit, terus ada anak muda itu yang ngasihin, bilang ini udah taruh aja di meja gitu. Orang kayak gimana, kata Mas Heru sambil buka gembok tuh. Ya masih muda lah Pak, katanya pakai celana pendek warna apa. Pas Heru kan penasaran banget gitu, saya lupa, katanya kayaknya kayak abu-abu apa coklat gitu, pokoknya gelap katanya si Mas Heru. Kata si ojol gitu, Mas Heru, aduh Mas, lihat sendiri rumah saya sepi, ini nggak ada siapa-siapa, karena saya tuh tinggal sendiri, orang tua saya tuh udah lama meninggal. Si ojol yang bengong gitu, yang ngeliatin sekeliling. Kalau saya manjat mah nggak mungkin banget gitu kan, kata si ojol, karena pagar rumahnya Mas Heru itu tinggi banget guys, tinggi gitu kan, nggak mungkin juga si ojol tuh manjat-manjat cuma mau naro itu gitu, nggak mungkin. Ya kalaupun, kata si ojol, kalaupun bapak nggak ada, pasti saya hubungin bapak, mau ditaruh di mana, apa digantung di pagar gitu kan. Nggak mungkin juga saya bisa masuk sejauh itu, karena kan jauh banget dari pagar ke meja sana tuh, lumayan jauh guys. Kalaupun dia manjat, kata si ojol, saya mah nggak bakalan bisa Pak, karena Mas Heru pun ngeliatin bobot tubuhnya si ojol ini kan agak gemuk gitu ya. Mikir juga Mas Heru, iya nggak mungkin juga si ojol tuh naik gitu kan ke pagarnya, dia tinggi banget guys. Ya gitu ceritanya. Terus akhirnya Mas Heru ya, itu ya udah tuh. Nah kedua itu si Mas Heru seperti biasa dia kerja kan. Nah tetangganya Mas Heru tuh, 2 rumah dari Mas Heru itu mau nganter makanan juga, karena kan kebetulan waktu itu katanya ada acara hitanan anaknya. Terus Mas Heru kan kerja tuh. Nah udah, terus si Mas Heru bilang di WA gitu sama tetangganya, bilang gini, Mas itu makanan, saya tadi nganter makanan gitu ke rumah gitu, lagi ada tamu ya gitu. Terus Mas Heru bilang, nggak ada Pak. Tetangganya yang bengong gitu, dikiranya ada tamu. Nah Mas Heru pulang kerja langsung dia buka pintu pagar seperti biasa gitu kan. Itu makanan yang dikasih sama tetangganya itu guys, ada di dalam rumah, ada di meja makannya Mas Heru. Mas Heru yang ngeliat itu, ini makanan apa ya, di dalam, di dusin gitu, di box kan. Pas dibuka Mas Heru, ya itu makanan yang hitanan itu. Tapi gimana caranya tuh makanan bisa masuk ke dalam rumah, sedangkan itu rumah tuh dikunci gitu, digembok gitu. Mas Heru langsung ke rumah tetangganya nanya, bilang ini Pak, tadi makanannya siapa yang nerima gitu. Lagi-lagi guys, yang nerima itu anak muda katanya. Pikirannya sama si tetangganya itu ya saudaranya Mas Heru atau temannya Mas Heru yang lagi nginep, karena pas dia datang itu ngucapin salam dan keluar dia, terus langsung dikasihin aja gitu katanya, ini titip buat Mas Heru gitu katanya tetangganya. Terus tetangganya langsung pergi aja, nggak curiga apa-apa, karena kan dia pikir itu saudaranya atau temennya Mas Heru, Mas Herunya mungkin di dalam atau gimana gitu katanya. Mas Heru, lah kan saya tinggalnya sendiri, ya saya tahu buat tetangganya, tapi saya pikir itu temennya Mas Heru atau saudara gitu yang nginep gitu katanya, jadi saya nggak nanya juga, kata tetangganya gitu guys. Serem banget ya kan. Oke deh, itu aja cerita dari saya. Dadah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.